Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Solehawati, NPM 1804040053, jurusan Ekonomi Syariah kelas A, semester 7. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Perusahaan, yaitu dosen pengampu Ibu Atika Riasari. Soal yang pertama adalah, dari materi yang telah diberikan sebelumnya, jelaskan fungsi dasar manajemen dalam organisasi. Baik, saya akan jawab. Terdapat 4 dasar manajemen dalam sebuah organisasi, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Penjelasan untuk yang planning yaitu perencanaan dan pembuatan keputusan, menentukan tujuan organisasi dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapainya. Pembuatan keputusan bagian dari perencanaan yang diberikan dengan memilih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran organisasi. Fungsi perencanaan: menetapkan tujuan, merumuskan strategi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Berikutnya yang B, organizing. Pengorganisasian adalah mendelegasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan kepada individu yang bertanggung jawab dalam organisasi. Di antaranya juga mengorganisir sumber daya yang tepat untuk menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan. Terus fungsi pengorganisasian: mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan prosedur yang diperlukan. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan penetapan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Poin C. Leading atau kepemimpinan adalah proses implementasi program telah ditetapkan agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses motivasi agar semua pihak bisa menjalankan tanggung jawab dengan produktivitas yang tinggi. Fungsi kepemimpinan: mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada sumber daya manusia agar dapat bekerja sama secara efektif dan efisien. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, kebijakan yang ditetapkan. Yang D, controlling, pengendalian dan pengawasan, adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target sekalipun terjadi perubahan lingkungan bisnis. Fungsi pengawasan: mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan, melakukan berbagai alternatif solusi dan berbagai masalah yang terkait pencapaian tujuan dan target. Soal nomor 2. Nomor 2 adalah sebuah link yang sudah saya buka dan kemudian dibuat analisis manajemennya menggunakan 4 dasar manajemen. Jawaban saya adalah Asia PULP dan paper APP Sinarmas adalah merek dagang untuk perusahaan produsen PULP dan kertas di Indonesia dan Cina.
APP menghasilkan produk-produk berkualitas untuk memenuhi permintaan dunia yang terus bertumbuh seperti produk kertas, kemasan, dan tisu. Asia PULP dan Paper APP, Sinarmas menerapkan 4 dasar manajemen, diantaranya yang pertama, planning, perencanaan. Asia Pulp atau PULP dan Paper APP, Sinarmas akan terus menjalankan bisnis secara berkelanjutan, terus berinovasi dan melindungi masa depan APP, menjaga integritas dari rantai pasokan, dan akan sangat krusial untuk operasi APP. Sinarmas seperti juga komitmen yang terdapat dalam visi peta jalan keberlanjutan 2030. Yang kedua, pengorganisasian. Asia Pulp dan Paper APP, Sinarmas sebagai perusahaan pulp dan kertas global mengedepankan kerjasama untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi pelanggan, komunitas, karyawan, pemegang saham, dan Anda. Yang ketiga adalah leading, kepemimpinan di Asia Pulp dan Paper APP. Sinarmas kami percaya bahwa mempertahankan standar etika tertinggi adalah salah satu kunci penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Perilaku keseharian kita dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan merupakan kunci untuk menjaga reputasi perusahaan di mata karyawan, pemasok, pelanggan, kompetitor, komunitas, dan pemangku dan kepentingan lainnya. Kita semua wajib untuk menaati hukum, bertindak dengan integritas dan kejujuran, serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Yang keempat, controlling, pengendalian dan pengawasan kepercayaan yang diberikan kepada APP oleh pemegang saham, reguler, mitra bisnis, dan semua pemangku kepentingan perusahaan lainnya harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, perilaku beretika baik, berintegritas, dan profesional, serta selalu berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menjaga reputasi APP dan menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan stakeholder dengan sungguh-sungguh oleh semua karyawan di setiap tingkatan organisasi. Business Code of Conduct BCOC adalah acuan yang diterapkan secara global yang merupakan cerminan dari norma-norma etika, budaya, karakter, dan nilai-nilai perusahaan, serta sebagai standar berperilaku dan berbisnis bagi seluruh karyawan APP. Kepada seluruh pemangku kepentingan stakeholder di dalam perusahaan, mematuhi dan menerapkan BCOC merupakan tugas dan tanggung jawab dari setiap karyawan APP. Tujuan utama APP adalah untuk mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan dan selalu menjaga etika bisnis yang baik untuk memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan stakeholder. Nomor 3 adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencangkup semua aspek baik individu, perusahaan maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi dan sosial. Sedangkan
tanggung jawab sosial perusahaan, biasa juga disebut corporate social responsibility atau CSR, adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial, khususnya di bidang hukum. Soal nomor 4. Ada pertanyaan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merupakan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Dan jelaskan alasan saya. Tanggung jawab sosial perusahaan, biasa juga disebut corporate social responsibility, adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial, khususnya di bidang hukum. Alasannya, saya tidak setuju dengan pendapat tersebut karena menurut saya bisnis yang baik tidak akan lepas dari pelaksanaan CSR. Di era globalisasi ini, strategi CSR sangat dibutuhkan untuk dijalankan oleh setiap bisnis agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang masyarakat dukung. CSR sangat membantu perusahaan tidak hanya untuk mengincar keuntungan, namun juga peduli kepada lingkungan alam, masyarakat, dan karyawan di perusahaan. Melalui CSR yang baik, maka perusahaan bisa mendapatkan keuntungan, kehidupan masyarakat secara keseluruhan meningkat, dan lingkungan alam di sekitar akan terjaga dengan baik. Itulah jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen perusahaan. Apabila ada salah kata maupun ucapan yang tidak baik, baik disengaja ataupun tidak disengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.